Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelas SIP 2G, kelompok 2, akan membahas tentang domain deliver and support pada Orbit 4.1. Ya, perkenalkan, akademis. Saya Ahmad Firmansyah. Saya Diaraga Ardiola. Dan saya Tia Arisalia. Deliver and support, domain yang mencakup sejumlah proses yang berfokus pada pengiriman, dukungan, dan manajemen layanan IT. Kemudian untuk domain-domainnya sendiri ada define and manage service level, kemudian di S2 manage and third party services, di S3 manage performance and capacity, di S4 ensure continuous service, di S5 ensure system security, di S6 identify and allocate costs, kemudian di S7 educate and train users, di S8 manage service desk and incident, di S9 manage the configuration, di S10 manage problems, di S11 manage data, di S12 manage the physical environment, dan yang terakhir di S13 manage operation. Yang pertama DS1, Define and Manage Service Level, yaitu menetapkan dan mengelola tingkat layanan IT, merupakan proses yang penting untuk memastikan bahwa layanan IT telah memenuhi suatu kebutuhan bisnis. Tujuan kontrol dari DS ini sendiri merupakan pengendalian atas proses IT dari definisi dan manajemen tingkat layanan yang memenuhi kebutuhan bisnis untuk IT, untuk memastikan keselarasan layanan IT, terutama dengan strategi bisnis. Berfokus pada persyaratan layanan, menyetujui tingkat layanan, serta memantau pencapaian tingkat layanan. Dicapai dengan memformalkan perjanjian internal dan eksternal, melaporkan pencapaian tingkat layanan, serta mengidentifikasi dan mengkomunikasikan persyaratan layanan baru. D1 ini diukur dengan persentase pemangku kepentingan bisnis yang puas bahwa penyampaian layanan memenuhi tingkat layanan yang disepakati, dan jumlah layanan yang disampaikan yang tidak ada dalam katalog, serta jumlah rapat tinjauan SLA formal dengan pertama adalah DS1.1, yaitu Service Level Management Framework, yaitu untuk memastikan bahwa layanan IT telah memenuhi kebutuhan bisnis. Kerangka kerja ini mencakup proses untuk membuat persyaratan layanan, definisi layanan, SLA, OLA, serta sumber pendanaan. Berikutnya adalah DS1.2, yaitu Definition of Service. Untuk memastikan bahwa layanan harus mencakup karakteristik layanan dan persyaratan bisnis, serta diatur dan disimpan secara terpusat dalam katalog layanan. Selanjutnya DS1.3, yaitu Service Level Agreement, perjanjian yang menetapkan standar kinerja dan ketersediaan layanan IT. Service Level Agreement atau SLA ini harus ditetapkan dan disetujui untuk semua layanan IT berdasarkan persyaratan pelanggan dan kemampuan IT. Ya, selanjutnya DS1.4, yaitu Operating Level Agreement. Nah, perjanjian yang menetapkan proses teknis untuk mendukung Service Level Agreement. Nah, Operating Level Agreement atau OLA ini harus ditetapkan untuk menjelaskan bagaimana layanan akan disampaikan secara teknis agar dapat mendukung Service Level Agreement secara optimal. DS1.5, yaitu Monitoring and Reporting of Service Level Achievement.
Kriteria kinerja tingkat layanan harus dipantau secara terus-menerus dan dilaporkan dalam format yang bermakna. Statistik pemantauan harus dianalisis dan ditindaklanjuti untuk mengidentifikasi tren negatif maupun positif. DS 1.6 yaitu Review of Service Level Agreement and Contract. Meninjau SLA dan kontrak pendukung secara teratur untuk memastikan bahwa mereka masih efektif dan sesuai dengan perubahan suatu persyaratan bisnis. Bagian berikutnya adalah CS2 yaitu Managed Third Party Service. Yaitu pengelolaan pihak ketiga yang efektif adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa layanan yang disediakan oleh pihak ketiga memenuhi persyaratan bisnis. Pengelolaan pihak ketiga yang efektif dapat membantu meminimalkan risiko bisnis yang terkait dengan kegagalan pihak ketiga. Next. Kontrol. Pada TS2 ini pengendalian atas proses TI, mengelola layanan pihak ketiga yang memenuhi kebutuhan bisnis TI untuk menyediakan layanan tujuan kontrol dari DS2 ini yaitu pengendalian atas proses TI menggunakan layanan pihak ketiga yang memenuhi kebutuhan bisnis TI untuk menyediakan layanan pihak ketiga yang memuaskan sambil transparan tentang manfaat, biaya, dan risiko. Nah, DS2 ini berfokus untuk membangun hubungan dan tanggung jawab bilateral dengan penyedia layanan pihak ketiga. Kedua yaitu memantau penyampaian layanan serta yang ketiga memastikan kepatuhan terhadap perjanjian dicapai dengan mengidentifikasi dan mengkategorikan layanan pemasok, mengidentifikasi dan memitigasi risiko pemasok serta memantau dan mengukur kinerja pemasok. S2 ini diukur dengan jumlah keluhan pengguna karena layanan yang dikontrak, persentase pemasok utama yang memenuhi persyaratan dan tingkat layanan yang jelas, serta persentase pemasok utama yang dikenakan pemantauan. Next. Subdomain dari DS2 ini yaitu DS2.1 Identification of all Supplier Relationship. Nah, proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi semua layanan pemasok dan mengklasifikasikannya berdasarkan jenis, signifikansi, dan kritisitas. DS2.2 yaitu Supplier Relationship Management. Proses ini bertujuan untuk formalisasi proses manajemen hubungan pemasok untuk setiap pemasok. Pemilik hubungan harus menjadi penghubung antara pelanggan dan pemasok, serta memastikan kualitas hubungan berdasarkan kepercayaan dan transparansi. DS2.3 yaitu Supplier Risk Management. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mitigasi risiko yang berkaitan dengan kemampuan pemasok untuk melanjutkan penyampaian layanan yang efektif, aman, dan efisien secara berkelanjutan. DS2.4 Supplier Performance Monitoring. Proses ini bertujuan untuk memantau penyampaian layanan pemasok untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan bisnis, mematuhi perjanjian kontrak, dan service level agreement, dan kinerja kompetitif. Berikutnya adalah DS3, Management Performance and Capacity, yaitu mengelola kebutuhan untuk mengelola kinerja dan kapasitas sumber daya IT membutuhkan proses untuk meninjau kinerja dan kapasitas sumber daya IT saat ini secara berkala. Proses ini memberikan jaminan bahwa sumber daya informasi yang mendukung persyaratan bisnis selalu tersedia. Tujuan kontrol dari DS3 ini mengendalikan dan atas proses TI mengelola kinerja dan kapasitas yang memenuhi kebutuhan bisnis TI untuk mengoptimalkan kinerja infrastruktur, sumber daya, dan kapabilitas TI
yang berfokus untuk memenuhi persyaratan waktu respon service level agreement, meminimalisir downtime, membuat peningkatan kinerja dan kapasitas TI berkelanjutan dicapai dengan merencanakan dan menyediakan kapasitas dan ketersediaan sistem, memantau dan melaporkan kinerja sistem, serta memodelkan dan memperkirakan kinerja sistem. Diukur dengan jumlah jam yang hilang per pengguna setiap bulan karena perencanaan kapasitas yang tidak memadai, persentase puncak di mana pemanfaatan target terlampaui, serta persentase waktu respon SLA yang tidak. Yes, 3.1 Performance and Capacity Planning. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kapasitas dan kinerja sumber daya IT memadai untuk memproses beban kerja yang disepakati. S3.2 Current Performance and Capacity. Proses ini bertujuan untuk menentukan apakah kapasitas dan kinerja sumber daya TI saat ini memadai untuk memenuhi tingkat layanan yang telah disepakati. S3.3 Future Performance and Capacity. Proses ini bertujuan untuk meminimalkan risiko gangguan layanan akibat kapasitas yang tidak memadai atau penurunan kinerja, serta mengidentifikasi kelebihan kapasitas. S3.4 Resources Availability. Proses ini bertujuan untuk menyediakan kapasitas dan kinerja yang memadai untuk memenuhi kebutuhan beban kerja normal, kontingensi, penyimpanan, dan siklus hidup sumber daya TI. Yang terakhir DS3.5 Monitoring dan Reporting. Proses ini bertujuan untuk memantau kinerja dan kapasitas sumber daya TI secara terus-menerus. Untuk yang pertama, memelihara dan menyadari kinerja saat ini dalam TI. Yang kedua, melaporkan ketersediaan layanan yang disampaikan kepada bisnis. Baik, selanjutnya DS4 Ensure Continuous Service, yang merupakan domain yang berfokus pada memastikan kontinuitas layanan IT dalam menghadapi gangguan besar atau bencana. Untuk ujian kontrolnya yakni memastikan layanan berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan bisnis TI dalam memastikan tempat bisnis minimal saat terjadi gangguan layanan TI. Kemudian fokusnya ini membangun ketahanan di dalam solusi otomatis dan mengembangkan pemeliharaan serta menguji rencana kontinuitas yang dicapai dengan mengembangkan dan memelihara memperbaiki kontinuitas TI, kemudian pelatihan dan pengujian rencana kontinuitas TI, serta menyimpan salinan rencana kontinuitas dan data di luar lokasi utama. Diukur dengan jumlah jam yang hilang per pengguna per bulan akibat gangguan layanan yang tidak direncanakan. Juga proses bisnis yang kritis yang mengandalkan TI yang tidak dicakup oleh rencana tadi. Kemudian DS4.1 Continuity Framework, berisi tentang mengembangkan kerangka kerja untuk kontinuitas TI. Dan DS4.2 IT Continuity Plan, berisi tentang mengembangkan rencana kontinuitas TI berdasarkan kerangka kerja yang dirancang tadi. Dan DS4.3 IT Critical IT Resource, berisi tentang memfokuskan perhatian pada item yang ditentukan sebagai paling kritis. Kemudian DS4.4 Maintenance IT Continuity Plan, berisi tentang mendorong manajemen IT untuk menentukan dan mengeksekusi prosedur pengendalian perubahan untuk memastikan bahwa rencana tadi tetap terbarui. Kemudian DS4.5 Testing of the IT Continuity Plan, berisi tentang menguji rencana kontinuitas TI secara berkala. Kemudian DS4.6 IT Continuity Plan Training, berisi tentang memberikan semua pihak yang terkait dengan sisi pelatihan reguler mengenai prosedur serta peran dan tanggung jawab mereka dalam kalau terjadi insiden atau bencana.
DS 4.7 Distribution of the IT Continuity Plan, berisi tentang menentukan bahwa ada strategi distribusi yang ditentukan dan dikelola untuk memastikan bahwa rencana-rencana tersebut didistribusikan dengan benar dan aman, tetap tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian DS 4.8 IT Services Recovery and Resumption, berisi tentang merencanakan tindakan yang akan diambil untuk periode ketika IT sedang memulihkan dan menyambungkan kembali layanan. Kemudian DS 4.9 Offsite Backup Storage, berisi tentang menyimpan semua media, cadangan PDS, dokumentasi, dan lainnya. Kemudian DS 4.10 Post Resumption Review, berisi tentang menentukan apakah manajemen IT telah menetapkan prosedur untuk menilai kecukupan rencana terkait dengan penyambungan kembali yang berhasil dari fungsi IT setelah bencana. Kemudian DS5 Ensure System Security, merupakan domain yang berfokus pada menjamin keamanan sistem IT dari ancaman internal dan eksternal. Untuk tujuan kontrolnya sendiri, yakni memastikan keamanan sistem yang memenuhi kebutuhan bisnis TI untuk mempertahankan integritas informasi dan prosesnya, serta meminimalkan dampak kerentanan dan insiden keamanan. Untuk fokusnya, yang pertama mendefinisikan kebijakan, rencana, dan prosedur keamanan TI. Yang kedua, memantau, mendeteksi, melaporkan, dan menyelesaikan kerentanan dan insiden keamanan. Dicapai dengan yang pertama, memahami kebutuhan, kerentanan, dan ancaman keamanan. Kemudian yang kedua, mengelola identitas dan otorisasi pengguna secara standar. Dan yang ketiga, menguji keamanan secara berkala. Diukur dengan jumlah insiden yang merusak reputasi organisasi di mata publik. Kemudian jumlah sistem di mana kebutuhan keamanan tidak terpenuhi. Dan yang terakhir, jumlah pelanggaran dalam pemisahan tugas. Itu subdomainnya ada DS 5.1 Management of IT Security, yang berisi tentang mengelola keamanan IT pada tingkat organisasi tertinggi yang sesuai. Kemudian DS 5.2 IT Security Plan berisi tentang menerjemahkan persyaratan bisnis risiko dan kepatuhan menjadi rencana keamanan IT. Kemudian DS 5.3 Identity Management berisi tentang memastikan bahwa semua pengguna dan aktivitas mereka pada sistem IT dapat diidentifikasi secara unik dan hak aksesnya sesuai dengan kebutuhan bisnis yang ditentukan. Kemudian DS 5.4 User Account Management berisi tentang menangani permintaan, pembuatan, penerbitan, penangguhan, modifikasi, dan penutupan akun pengguna dan hak istimewa pengguna. Yang DS 5.5 Security Testing, Surveillance, and Monitoring berisi tentang menguji dan memantau implementasi keamanan IT secara proaktif. Yang DS 5.6 Security Incident Definition berisi tentang menentukan dengan jelas dan mengkomunikasikan karakteristik insiden keamanan potensial. Kemudian DS 5.7 Protection of Security Technology berisi tentang membuat teknologi terkait keamanan dan pertahanan terhadap kerusakan dan tidak mengungkapkan dokumentasi keamanan secara tidak perlu. Dan DS 5.8 Cryptographic Key Management berisi tentang menentukan bahwa ada kebijakan prosedur untuk mengatur pembuatan perubahan dan pengarsipan fungsi kriptografi untuk memastikan perlindungan kunci terhadap modifikasi dan pengungkapan yang tidak sah. Kemudian DS 5.9 Cryptographic Key Management berisi tentang menerapkan langkah-langkah pencegahan, deteksi, dan koreksi di seluruh organisasi untuk melindungi sistem. DS 5.10 Keamanan jaringan berisi tentang penggunaan teknik keamanan dan prosedur manajemen baik, misalnya firewall, perangkat keamanan, dan lain-lain untuk mengotorisasi
dan mengontrol aliran informasi dari dan ke jaringan. Yang terakhir, DS 5.11, pertukaran data sensitif, berisi tentang proses pertukaran data transaksi sensitif hanya melalui jalur atau media yang terpercaya. Lalu yang keenam ada yaitu memerlukan sistem alokasi BHTI yang adil dan berkeadilan. Dalam proses ini melibatkan pengukuran BHTI yang akurat serta kesepakatan dengan pengguna bisnis mengenai alokasi yang adil. Lalu yang di sini ada tujuan kontrol, yaitu kontrol atas proses TI yang mencakup identifikasi dan alokasi biaya, lalu memenuhi kebutuhan bisnis untuk transparansi dan pemahaman atas biaya TI, serta meningkatkan efisiensi biaya melalui penggunaan layanan TI yang terinformasi dengan baik. Fokusnya ada 3, yang pertama pencatatan biaya TI secara lengkap dan akurat, yang kedua sistem alokasi yang adil yang disepakati oleh pengguna bisnis, yang ketiga pelaporan tepat waktu tentang penggunaan dan alokasi biaya TI. Dapat dicapai dengan menyesuaikan biaya dengan kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan, membangun dan menyetujui model biaya lengkap, menerapkan biaya sesuai dengan kebijakan yang disepakati, dan diukur dengan yang pertama persentase tagihan layanan TI yang diterima atau dibayar oleh manajemen bisnis. Yang kedua, persentase variasi antara anggaran, proyeksi, dan biaya aktual. Yang terakhir, persentase total biaya TI yang dialokasikan sesuai dengan model biaya yang disepakati. Subdomainnya sendiri, yang pertama DS 6.1, Definition of Service, berisi tentang mengidentifikasi dan menghubungkan biaya TI dengan layanan TI agar bisnis dapat memahami dan mengelola pengeluaran secara transparan. DS 6.2, IT Accounting, berisi tentang pengelolaan biaya dalam perusahaan. Biaya aktual harus dicatat dan dialokasikan sesuai dengan model biaya yang diterapkan. DS 6.3, Cost Modeling and Charging, berisi tentang mendirikan dan menggunakan model biaya TI berdasarkan definisi layanan. Tujuannya adalah untuk mendukung perhitungan tarif chargeback per layanan. DS 6.4, Cost Model Maintenance, berisi tentang tinjauan berkala terhadap model biaya atau pengisian ulang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa model-model ini tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan bisnis dan aktivitas TI. Lalu yang ketujuh ada DS7, Educate and Train User, yaitu pemahaman yang efektif bagi pengguna sistem TI, memerlukan identifikasi kebutuhan pelatihan, strategi pelatihan yang baik, dan pengukuran hasilnya. Tujuan kontrolnya sendiri yaitu kontrol atas proses TI yang melibatkan pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan bisnis dalam menggunakan aplikasi dan solusi teknologi secara efektif dan efisien, serta memastikan kesesuaian pengguna dengan kebijakan dan prosedur. Fokusnya ada 3, yang pertama pemahaman yang jelas tentang kebutuhan pelatihan pengguna TI, yang kedua pelaksanaan strategi pelatihan efektif, yang ketiga pengukuran hasil pelatihan, dan dapat dicapai dengan membuat kurikulum pelatihan, mengorganisasi pelatihan, melaksanakan pelatihan, dan memantau dan melaporkan efektivitas pelatihan. Dan dapat diukur dengan jumlah pelanggan meja layanan yang terjadi karena kurangnya pelatihan pengguna, persentase kepuasan pemangku diberikan, lalu lama waktu antara identifikasi kebutuhan pelatihan dan penerapan pelatihan. Subdomain yang pertama yaitu Identification of Education and Training Needs, berisi tentang membentuk dan memperbarui kurikulum untuk setiap kelompok sasaran karyawan. Dalam proses ini beberapa faktor dipertimbangkan tentang kebutuhan dan strategi bisnis, nilai informasi, lalu nilai-nilai perusahaan, implementasi infrastruktur TI, keterampilan saat ini dan masa depan, serta metode pengiriman. Yang subdomain yang kedua yaitu Delivery of Training and Education, berisi tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Berikut langkah-langkah yang perlu diambil. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, identifikasi kelompok sasaran, mekanisme pengiriman efisien, penunjukan pelatih, atur sesi pelatihan tepat waktu, serta catatan registrasi, kehadiran, dan evaluasi. Lalu yang ketiga, DS7.3, Evaluation of Training Ratio,
berisi tentang evaluasi terhadap penerimaan konten pendidikan dan pelatihan setelah selesai. Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap beberapa aspek, termasuk relevansi, kualitas, efektivitas, retensi pengetahuan, biaya, dan nilai. Lalu yang ke-8 yaitu DS8, Manage Service Desk and Incident. Proses manajemen layanan dan insiden yang baik sangat penting untuk memberikan tanggapan yang tepat, waktu, dan efektif terhadap pertanyaan dan masalah pengguna TI. Proses ini melibatkan berbagai langkah, termasuk pengertian fungsi manajemen layanan, eskalasi insiden, analisis tren, dan penyelesaian. Manfaat bisnisnya termasuk meningkatkan produktivitas melalui penyelesaian cepat pertanyaan pengguna dan kemampuan untuk mengatasi akar penyebab masalah melalui laporan yang efektif. Tujuan kontrolnya, yang pertama, kontrol atas proses TI yang melibatkan manajer layanan dan insiden yang memastikan penyelesaian dan analisis pertanyaan, permintaan, dan insiden pengguna akhir. Fokusnya ada 3, yang pertama, fungsi manajer layanan profesional dengan tanggapan cepat, proses eskalasi yang jelas, lalu analisis tren dan penyelesaian masalah. Dapat dicapai dengan pemasangan dan operasi manajer layanan, memantau dan melakukan tren, lalu menetapkan kriteria eskalasi yang jelas dan prosedur yang sesuai. Diukur dengan tingkat kepuasan pengguna terhadap kedua bantu. Yang pertama, persentase insiden yang silakan dalam pada waktu yang disepakati atau layak, tingkat pengendalian yang ditinggalkan. Yang pertama, DS8.1 Service Desk berisi tentang mendirikan fungsi Service Desk sebagai antarmuka penggunaan dengan IT. Next. DS8.2 Registration of Customer Queries berisi tentang mendirikan fungsi dan sistem untuk pencatatan dan pelacakan panggilan, insiden, permintaan layanan, dan kebutuhan informasi. DS8.3 Incident Escalation berisi tentang mendirikan prosedur service desk untuk mengarahkan insiden yang tidak dapat segera diselesaikan dengan tepat sesuai SLA. DS8.4 Incident Closure berisi tentang mendirikan prosedur untuk memantau tepat waktu atas penyelesaian pertanyaan pelanggan. DS8.5 Reporting and Trend Analysis berisi tentang laporan aktivitas service desk dibuat untuk memungkinkan kinerja layanan. DS9 Manage the Configuration, manajemen konfigurasi yang efektif melibatkan pembentukan dan pemeliharaan repositori konfigurasi yang akurat dan lengkap. Tujuan kontrolnya, kontrol atas proses TI yang melibatkan manajemen konfigurasi dengan tujuan mengoptimalkan infrastruktur TI, sumber daya, dan kapabilitas, serta memperhitungkan STI. Dengan berfokus pada membangun dan memelihara repositori atribut konfigurasi aset yang akurat dan lengkap. Dapat dicapai dengan pendirian dan pemeliharaan repositori sentral untuk semua item konfigurasi, identifikasi dan pemeliharaan item konfigurasi, pemeriksaan integritas data konfigurasi. Diukur dengan jumlah masalah kekuatan bisnis yang disebabkan oleh konfigurasi aset yang tidak tepat. Lalu yang kedua, jumlah deviasi yang diidentifikasi antara repositori konfigurasi dan konfigurasi aset aktual. Yang ketiga, presentasi lisensi yang dibeli dan tidak. Lalu domain yang pertama, DS9.1 Configuration Repository and Baseline berisi tentang memantau dan mengelola aset dan perubahan pada aset. Perlu didirikan alat pendukung dan repository pusat yang dapat menampung semua informasi yang relevan tentang item konfigurasi. DS9.2 Identification and Maintenance of Configuration Items berisi tentang mendirikan prosedur konfigurasi untuk mendukung manajemen dan pencatatan semua perubahan pada repository konfigurasi. DS9.3 Configuration Integrity Review berisi tentang meninjau data konfigurasi secara berkala untuk memverifikasi dan mengonfirmasi integritas konfigurasi saat ini dan historis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Manage Problems. DS10 Manage Problems merupakan domain yang berfokus pada manajemen masalah yang efektif melalui identifikasi, klasifikasi, analisis, dan penyelesaian masalah, serta perumusan, rekomendasi perbaikan, dan pemantauan tindakan perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi biaya, dan kepuasan pelanggan. Pada DS10 ini terdapat tujuan kontrol, yaitu memastikan kepuasan pengguna akhir dengan penawaran layanan dan tingkat layanan, serta mengurangi solusi dan cacat pengiriman,
layanan, dan pengerjaan ulang. DS10 ini berfokus pada mencatat, melacak, dan menyelesaikan masalah operasional, menyelidiki akar permasalahan dari semua masalah yang signifikan, serta menemukan solusi dan masalah operasi, dan dapat dicapai dengan melakukan analisis pakar penyebab masalah yang dilaporkan, menganalisis tren, serta mengambil tanggung jawab atas masalah, dan memajukan penyelesaian masalah, dan dapat diukur dengan jumlah masalah berulang, dengan dampak pada bisnis, presentasi masalah yang diselesaikan dalam periode tertentu, dan frekuensi laporan. Selanjutnya, subdomain DS10 ini yaitu DS10.1, Identification and Classification of Problems, yaitu menerapkan proses pelaporan dan pengelompokan masalah yang telah diidentifikasi sebagai bagian dari manajemen insiden dengan langkah-langkah serupa untuk mengkategorikan masalah berdasarkan kategori dampak, urgensi, dan prioritas. Selanjutnya, DS10.2 yaitu Problem Tracking dan Resolution, yaitu memastikan sistem manajemen masalah menyediakan fasilitas jejak audit yang memadai dalam kemungkinan pelacakan. DS10.3 yaitu Problem Closure, yaitu penerapan prosedur untuk menutup catatan masalah, baik setelah konfirmasi penghapusan kesalahan yang diketahui atau setelah kesepakatan dengan bisnis mengenai bagaimana menangani masalah tersebut secara alternatif. DS10.4 Integration of Configuration Incident and Problem Management, yaitu mengintegrasikan proses terkait konfigurasi, insiden, dan manajemen masalah untuk memastikan manajemen masalah yang efektif dan memungkinkan perbaikan. Yang selanjutnya yaitu DS11, Manage Data, pengelolaan data. DS11 ini merupakan domain yang berfokus pada menekankan manajemen data yang efektif, melibatkan identifikasi kebutuhan data, prosedur pengelolaan perpustakaan media, percadangan, dan pemulihan data, serta pembuangan media yang sesuai dengan tujuan meningkatkan kualitas, ketetapan waktu, dan ketersediaan data bisnis. DS11 Manage Data terdiri dari tujuan kontrol, yaitu mengoptimalkan penggunaan informasi dan memastikan bahwa informasi tersedia sesuai yang dibutuhkan. Pada DS11 ini berfokus pada menjaga kelengkapan, akurasi, ketersediaan, dan perlindungan data yang dapat dicapai dengan mencadangkan data dan menguji restorasi, mengelola penyimpanan data di lokasi dan di luar lokasi, menghapus data dan peralatan dengan aman, dan dapat diukur dengan presentasi kekuatan pengguna terhadap ketersediaan data, persentase pemulihan data yang berhasil, serta jumlah insiden di mana data sensitif diambil setelah media dibuang. Subdomain DS11.1 yaitu Business Requirement for Data Management, yaitu memastikan bahwa semua data yang diharapkan untuk diproses diterima dan diproses secara lengkap, akurat, dan tepat waktu, serta semua output disampaikan sesuai dengan tujuan bisnis, serta mendukung kebutuhan restart dan pengolahan ulang. Subdomain DS11.2 yaitu Storage and Retention Arrangement, yaitu menentukan dan mengimplementasikan prosedur penyimpanan, retensi, dan arsip data yang efektif dan efisien untuk memenuhi tujuan bisnis, kebijakan, keamanan organisasi, dan persyaratan regulasi. Subdomain DS11.3 yaitu Media Library Management System mendefinisikan dan melaksanakan prosedur untuk menjaga inventarisasi media yang disimpan dan diarsipkan guna memastikan kegunaan dan integrasinya. Selanjutnya yaitu DS11.4 Disposal mendefinisikan dan melaksanakan prosedur-prosedur untuk memastikan bahwa persyaratan bisnis untuk perlindungan data sensitif dan perangkat lunak terpenuhi saat data dan perangkat keras dibuang atau dipindahkan. DS11.5 yaitu Backup and Restoration
mendefinisikan dan mengimplementasikan prosedur untuk percadangan dan pemulihan sistem, aplikasi data dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan bisnis dan rencana kontinuitas. DS 11.6 yaitu Security Requirement for Data Management menerapkan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi persyaratan keamanan yang berlaku untuk penerimaan, pemrosesan, penyimpanan, dan pengeluaran data guna mencapai tujuan bisnis, kebijakan keamanan organisasi, dan persyaratan regulasi. Selanjutnya yaitu DS12, Manage the Physical Environment. DS12 merupakan domain perlindungan dan peralatan komputer yang personal, memerlukan fasilitas fisik yang dirancang dan dikelola dengan baik. Proses pengelolaan lingkungan fisik mencakup menentukan persyaratan situs fisik, memilih fasilitas yang sesuai, dan merancang proses yang efektif untuk memantau faktor-faktor lingkungan dan mengelola akses fisik. Pengelolaan yang efektif terhadap lingkungan fisik mengurangi gangguan bisnis akibat kerusakan pada peralatan komputer dan personal. Pada DS 12, yaitu tujuan kontrolnya melindungi aset komputer dan data bisnis, serta minimalkan risiko gangguan bisnis, dengan berfokus pada menyediakan dan menjaga lingkungan fisik yang sesuai untuk melindungi aset TI dari akses, kerusakan, dan pencurian, dan dapat dicapai dengan melaksanakan tindakan keamanan fisik dan mengelola fasilitas yang dapat diukur dengan jumlah waktu henti yang disebabkan oleh insiden lingkungan fisik, serta frekuensi penilaian risiko fisik dan tinjauan. Selanjutnya, DS 12.1 Site Selection and Layout mendefinisikan dan memilah lokasi fisik untuk peralatan TI guna mendukung strategi teknologi terkait dengan strategi bisnis. Selanjutnya, DS 12.2 yaitu Physical Security Measures, yang di dalamnya menerapkan langkah-langkah keamanan fisik sesuai dengan persyaratan bisnis untuk mengamankan lokasi dan aset fisik. Langkah-langkah keamanan fisik harus mampu secara efektif. Selanjutnya DS 12.3 yaitu Physical Access, yang menentukan prosedur untuk memberikan, membatasi, dan mencabut akses ke bangunan, gedung, dan area sesuai dengan kebutuhan bisnis termasuk keadaan darurat. Akses ke bangunan, gedung, dan area harus dapat dibenarkan, diotorisasi, dicatat, dan dipantau. Selanjutnya, DS 12.4 yaitu Protection Against Environment Factors, yaitu rancang dan mengimplementasikan tindakan perlindungan terhadap faktor-faktor lingkungan, pasang peralatan dan perangkat khusus untuk memantau dan mengendalikan lingkungan. Selanjutnya, DS 12.5 yaitu Physical Facilities Management, yaitu mengelola fasilitas termasuk peralatan tenaga dan komunikasi sesuai dengan undang-undang dan regulasi, persyaratan teknis dan bisnis, spesifikasi vendor, dan pedoman kesehatan. Dan yang terakhir yaitu domain DS 13, Manage Operations. DS 13 ini merupakan domain yang fokus pada pemrosesan data yang lengkap dan akurat, memerlukan manajemen prosedur pemrosesan data yang efektif dan pemeliharaan perangkat keras yang cermat. Proses ini mencakup menentukan kebijakan dan prosedur operasional untuk manajemen pemrosesan yang efektif, melindungi output yang sensitif, memantau kinerja infrastruktur, dan memastikan pemeliharaan perangkat keras yang bersifat preventif. Manajemen operasi yang efektif membantu menjaga integritas data dan mengurangi keterlambatan bisnis serta biaya operasional TI. Dalam DS 13 ini terdapat tujuan kontrol yaitu menjaga integritas data dan memastikan bahwa infrastruktur TI dapat menahan dan pulih dari kesalahan dan kegagalan, yang berfokus pada memenuhi tingkat pelayanan operasional untuk pemrosesan data yang terjadwal, melindungi pengguna yang sensitif, dan memonitor serta menjaga infrastruktur yang dapat dicapai dengan
mengoperasikan lingkungan TI sesuai dengan layanan yang disepakati dan petunjuk yang telah diterapkan, dan dapat diukur dengan presentase aset perangkat keras yang termasuk dalam jadwal perawatan preventif. Subdomain yang pertama pada DS13 yaitu DS13.1 Operation Procedure and Instruction, yang di dalamnya mendefinisikan, menerapkan, dan menjaga prosedur-prosedur untuk operasi TI, memastikan bahwa anggota staf operasi terbiasa dengan semua tugas operasi yang relevan. Prosedur operasional harus mencakup serah terima SIP, serah terima resmi aktivitas, pembaruan status masalah operasional, prosedur eskalasi, dan laporan tanggung jawab saat ini. Selanjutnya, subdomain DS13.2 yaitu job scheduling, mengatur jadwal pekerjaan, proses, dan tugas ke dalam urutan yang paling efisien, memaksimalkan aliran kerja dan pemanfaatan untuk memenuhi kebutuhan bisnis. DS13.3 yaitu IT Infrastructure Monitoring, didefinisikan dan mengimplementasikan prosedur-prosedur untuk memantau infrastruktur TI dan peristiwa terkait. DS13.4 yaitu Sensitive Documents and Output Devices, mendirikan perlindungan fisik yang sesuai, praktik akuntansi, dan pengolahan inventaris atas aset TI yang sensitif, seperti formulir khusus, instrumen negosiasi, printer khusus, dan token keamanan. DS13.5 yaitu Preventive Maintenance for Hardware, mendefinisikan dan melaksanakan prosedur untuk memastikan pemeliharaan infrastruktur tepat guna, mengurangi frekuensi dan dampak kegagalan atau penurunan kinerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.